Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kali ini saya hadir kembali lewat program BKM Channel dan kembali materi yang akan kami angkat diskusikan pada kesempatan ini adalah juga tetap pada tanaman porang. Ya, tanaman porang bukan hanya karena saya ini tanam porang juga, tapi memang terus terang fenomenanya banyak orang yang mau menanam porang, artinya baru mau memulai tanam porang, tapi banyak juga orang yang begitu memulai tanam porang malah kegagalan melulu sampai ada sebuah channel yang judulnya kalau tidak mau rugi jangan tanam porang. Nah ini tentu tidak demikian karena sesungguhnya tanaman ini kan komoditi yang sangat menjanjikan. Nah sahabat semua, bagaimana budidaya tanaman porang yang bagus ini banyak sudah kita melihat daripada teman-teman petani se-Indonesia yang memunculkan keunggulan-keunggulan di budidaya mereka dan lain sebagainya. Saya sendiri juga banyak mengunjungi sudah lokasi teman-teman lainnya. Tapi kali ini kami hadir dalam format yang agak lain. Pada kesempatan ini kami ingin mengupas bagaimana teknik atau bagaimana budidaya tanaman porang yang bagus itu dari kerangka yang lebih saintifik, yang menurut teori pertanian. Nah, makanya pada kesempatan ini saya bersama dengan Bapak Insinyur Suwardi Rasid, Magister Pertanian. Beliau terakhir sebagai Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluh tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dan belakangan secara katakanlah minimalis, beliau juga mencoba menanam porang ini tidak dalam orientasi ekonomi, tapi lebih ingin mempelajari fisiologi tanaman ini, ya untuk ingin lebih disampaikan kepada masyarakat. Nah, baik, assalamualaikum Pak Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kali ini kita diskusi bagaimana sih secara teoritis itu ya, atau menurut metode ilmu pertanian, sesungguhnya tahapan-tahapan bagaimana untuk membudidayakan tanaman porang ini secara lebih ilmiah begitu kira-kira. Ya, Pak Suwardi. Ya, silakan Pak Suwardi. Baik, jadi saya melihat ini bahwa beberapa YouTube yang sudah saya tonton, terutama yang dari Jawa maupun yang dari Sumatera, kelihatannya porang ini memang sedang dalam keadaan booming dan banyak diminati oleh teman-teman petani di Jawa, oleh karena sudah sangat menjanjikan baik dari sisi pemahaman untuk budidaya maupun dari sisi pemasaran. Nah, oleh karena itu kita di Sulawesi nampaknya bahwa kita masih baru dalam tahap memulai, dan oleh karenanya perlu kita tindak lanjuti YouTube yang pernah Pak kembangkan, dan kita memberikan pengetahuan yang lebih banyak
teman-teman sahabat kita yang berminat untuk mengembangkan budidaya tanaman porang. Nah, untuk tahapan-tahapan kegiatan ini kita berharap dapat menjadi semacam acuan di dalam melaksanakan budidaya tanaman porang. Ada beberapa tahapan kegiatan dalam pelaksanaan budidaya tanaman porang. Dari beberapa tahapan itu antara lain adalah pemilihan lokasi. Yang kedua itu pengolahan lahan. Ya. Berikutnya adalah pemilihan bibit. Berikutnya penyiapan penanaman. Ya. Tahapan berikutnya adalah waktu tanam. Yang keenam itu adalah tanaman pelindung. Dan yang ketujuh pemeliharaan tanaman porang itu sendiri. Nah, kita mulai dari yang pertama barangkali. Jadi 7 poin dulu yang dianggap pentingnya, artinya kita belum sampai kepada panennya, ya. Panennya belum kita masuk. Ya, jadi bagaimana tumbuh bagus dulu. Ya, oke. Bagaimana dikupas itu, Pak Sordi, yang tahapan-tahapan tadi ini. Ya, silakan, Pak Sordi. Oke, jadi yang penting tahapan-tahapan pelaksanaannya ini sudah bisa kita sampaikan kepada teman-teman sahabat kita di lokasi penanaman. Jadi pemilihan lokasi penanaman ini sangat penting, terutama dalam hal ketinggian tempat dari permukaan laut atau orang biasa sebut BPL. Nah, untuk lokasi porang kita berharap dapat memilih lahan dari 20 meter dari permukaan laut sampai kepada 600 meter dari permukaan laut. Cuma yang bikin kita memilih yang terbaik di antara itu, barangkali kita perlu juga melihat yang mana yang terbaik, apakah yang dari 20 sampai 100, karena ini adalah dataran landai, dataran rendah, sedangkan artinya kalau dataran kelebihannya pada proses pengolahannya yang lebih praktis, lebih praktis, lebih ringan. Yang lebih ringan dibanding untuk ketinggian di atas 100 sampai 600. Itu sudah merupakan areal pegunungan. Tapi menurut referensi yang biasa saya baca, justru mengatakan idealnya itu di antara 100 sampai 600. Nah, justru zona ini sudah merupakan zona gunung ya sebenarnya, ya, relatif gunung ya. Sudah di atas 100 itu sudah dari landai sampai ke berbukit dan gunung-gunung gitu. Dan ini biasanya agak sulit kita melakukan penggemburan tanah, terutama traktor, apalagi kalau belum ada aset jalan masuk. Pada daerah ketinggian, maksudnya yang pada daerah ketinggian itu ya? Pada daerah ketinggian. Kita berharap pada daerah ini, yang terutama yang masih landai, ada semacam aliran sungai-sungai kecil atau kali-kali kecil yang ada di situ, sehingga tanah ini menjadi bisa sepanjang tahun itu lembab. Tapi kalau yang masih landai itu masih memungkinkan kita menggunakan traktor. Nah, di daerah-daerah di bawah daripada 600. Tapi kalau 600 itu sudah mendekati 600, itu sudah di atas ketinggian. Apalagi kalau lebih dari 600, di 700 itu sudah tidak bisa karena sudah daerah dingin. Perkembangan umbi porang pada daerah tersebut agak lamban dibanding di bawah daripada
600. Ya. Ya, Jadi jadi kita harus kelembabannya sudah terlalu tinggi ya. kelembabannya sudah terlalu tinggi. Darahnya dingin. Kemudian yang di bawah dari 20 meter dari permukaan laut ini sudah daerah rawa, riskan tergenang banjir pada saat musim kemarau, atau aliran sungai banjir ini bisa menggerut masuk ke dalam lokasi tersebut yang di bawah 20 mdpl. Jadi 20 ke bawah itu di situ permasalahannya pembuangan air, apalagi kalau dia dekat aliran sungai ya, itu jadi sudah rawan sekali ya. Iya, jadi kendala. Jadi secara teoritis begitu. Kenapa ya 20 ke bawah itu sebaiknya tidak usah ditanami lah. Iya. Ya. Oke, lanjut. Saya kira begitu. Oke, lanjut Pak Sardi. Kemudian di samping daripada ketinggian tempat dari permukaan laut, untuk pemilihan lokasi ini juga harus kita melihat tekstur tanahnya bagaimana. Kalau dia tanahnya liat, ini membahayakan bagi tanaman porang. Karena pada saat musim kemarau, kurang air, tanahnya retak. Nah, pada saat tanah retak ini, akar-akar dari porang ini putus. Nah, ini juga perlu kita sikapi. Tetapi kalau masih memungkinkan kita memberikan semacam pasir, kalau tidak terlalu besar biayanya, atau kita menggunakan sekam padi. Oh iya. Ini bisa kita lakukan seperti itu untuk memperbaiki struktur tanah. Jadi dengan sekam padi atau dengan pasir, rongga-rongga tanah ini ada udara masuk sehingga tidak memungkinkan lagi retak pada saat kurang air. Iya. Oke, poin selanjutnya Pak Sardi. Jadi tadi ini yang dijelaskan terkait dengan pentingnya pemilihan lokasi itu, dan hal-hal yang memang harus menjadi perhatian adalah pada ketinggian dari permukaan laut ya, lokasi itu, dan bagaimana tekstur tanahnya, karena itu akan mempengaruhi metode pengolahannya. Oke, lanjut Pak Sardi. Jadi setelah kita menentukan lokasi lahan untuk penanaman porang, maka kita harus melakukan pengolahan terhadap lahan itu. Nah, tahapan-tahapan pengolahan lahan ini sendiri ini cukup menjanjikan kalau itu secara teknis dilakukan. Tanaman porang ini adalah karakteristik tanaman umbi-umbian yang menghendaki tanah yang subur dan gembur. Ya. Jadi tidak hanya subur, tapi harus gembur juga. Karena kalau tidak gembur, jadi dia punya bawaan tanah ya harus subur, dan kemudian dia harus gembur ya. Gembur ya. Iya. Ya. Nah, pada dasarnya daerah kita sebetulnya masih kategori daerah subur. Hanya sesungguhnya bahwa petani porang kita perlu diberi pemahaman yang jelas. Sesungguhnya tanaman porang ini ya itu tadi, bahwa dia adalah tanaman umbi yang memerlukan tanah gembur untuk perkembangan umbinya menjadi lebih besar. Iya. Kalau tidak gembur, umbi ini agak sulit untuk berkembang menjadi lebih besar. Nah, harapan kita adalah umbi yang besar, timbangannya yang lebih berat, sehingga menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari apa yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu perlu sekali setelah kita memilih lokasi itu harus digemburkan.
minimal dengan menggunakan traktor, diolah, diluku, digemburkan, sehingga kita mendapatkan struktur tanah dari kegemburan ini lebih baik untuk penanaman. Jadi porang itu saya tekankan sekali lagi, jadi harus digemburkan lalu dibuatkan bedengan. Iya, jadi biar juga dia gembur ya, kalau tidak ada bedeng itu berdampak lagi ya, berdampak lagi pada hasil akhir ya. Iya. Iya. Jadi harapan kita itu setelah digemburkan, dibuatkan bedengan, bedengan ini juga melahirkan drainase, dan drainase ini untuk mengalirkan air keluar dari lokasi lahan pada saat musim hujan, terutama musim hujan yang sudah pada titik hujan lebat gitu, supaya tidak tergenang. Jadi porang ini tidak menghendaki lahan yang tergenang, tapi kalau air mengalir itu malah lebih senang dia porang, karena tanahnya menjadi lembab. Jadi bedeng ini sangat perlu, bedengan ini sangat perlu. Nah, di satu sisi teori air yang mengalir di parit bedengan ini dibuktikan, saya lihat dan saya sudah kunjungi sendiri di kebun porang yang ada di Sleman, Jogja itu, dan memang saya lihat itu cukup berhasil mengalirkan air, dia mengalirkan air. Iya. Ya, nah ya itulah tadi, makanya saya jelaskan tadi di awal bahwa di daerah pegunungan yang ada sumber air, nah perlu itu diperbaiki untuk dialirkan masuk ke dalam kebun. Nah, seperti ini juga, air itu jangan tergenang, tetapi selalu ada sumber air untuk dialirkan melalui drainase atau parit-parit bedengan itu, sehingga tanah setiap saat gembur atau lembab. Nah, itu yang kita harapkan sesungguhnya dari tanaman porang ini. Jadi di samping penggemburan juga kita harus membuatkan bedeng. Saya lihat ada beberapa foto di kebun-kebun tanaman porang yang saya lihat rata-rata yang tidak membuatkan bedengan itu hasilnya kelihatannya juga tidak begitu maksimal. Umbinya kecil, ya. Jadi artinya terbukti di berbagai tempat bahwa tanaman porang yang tampak bedengan pada akhirnya tidak maksimal ya, tidak maksimal. Ya, kurang maksimal pertumbuhan, perkembangan umbi. Ya. Iya, betul. Nah, di pengolahan lahan apa-apa saja lagi yang agak penting menjadi perhatian itu, Pak Sodi? Nah, berikutnya kita harus melihat, kita harus melakukan tes pH tanah, tingkat keasaman tanah. Ya, ini juga menentukan ini. Karena itu tanah pentingnya. Ya. Karena apabila pH tanah kurang dari 6, itu berarti tanah ini sangat asam. Perlu dilakukan tindakan lebih lanjut. Nah, biasanya yang seperti ini petani kita harus digunakan yang namanya kapur pertanian atau untuk mengangkat dolomit itu. Untuk mengangkat dia punya, mendongkrak pH ini. Minimal bisa naik jadi 7 atau 7,5. Itu supaya pH tanah menjadi lebih normal dengan kapur pertanian. Itu bisa kita lakukan itu. Selanjutnya
untuk menjaga kelembaban tadi, setelah dilakukan pengapuran, kelembaban ini sesungguhnya sudah beberapa tahapan harus selalu ada ini masalah kelembaban ini, kelembaban tanah. Nah, kalau curah hujan, misalnya kita tanam pada bulan Oktober, kemudian Februari, Maret sudah mulai berkurang hujan. Nah, ini bisa kita melakukan pemasangan selang atau pipa di tengah-tengah bedeng, di tengah-tengah bedengan. Iya, ini saya lihat juga kawan-kawan yang mengembangkan porang baik di Jawa, di Sumatera, ini menggunakan dan di Sumatera ya, ini menggunakan metode ini, metode selang, ya. Metode selang. Dan terbukti memang hasilnya cukup bagus, hasil akhirnya. Iya, benar ini memang metode ini. Ya, saya melihat yang di Sumatera itu, di samping dia pakai mulsa plastik, dia pasang selang yang grip kelihatannya. Ini biasanya selang yang sejenis ini biasanya digunakan oleh brigade pemadam kebakaran hutan. Apa selangnya itu tebal ya? Apa memang tebal itu ya? Tebal dan elastis. Setelah dipakai itu bisa digulung. Oke, yang berikutnya. Tahapan berikutnya setelah pengolahan lahan, sebaiknya kita masuk dulu ke pemilihan bibit sebelum ke penyiapan penanaman. Jadi pemilihan bibit juga ini sangat menentukan. Karena beberapa perlakuan yang kita lakukan selama ini, yang begitu juga yang saya lakukan uji coba di dalam polybag, baik dari sisi umbi maupun katak. Katak memang sebetulnya ya murah dan mudah tumbuhnya. Cuma itu memerlukan, biasanya memerlukan masa panen paling kurang 2 musim baru bisa panen. 2 musim ke atas ya katak ini. Tapi itu kelebihannya. Bisa 200 sampai 400 biji kita peroleh dalam 1 kilogram. Jadi kalau dibandingkan dengan umbi, itu lebih murah, itu katak. Ya, jadi berarti memang katakanlah memang terutama pemula ketika dana terbatas, memang sebenarnya katak bisa menjadi pilihan ya. Katak yang bisa jadi pilihan karena dia lebih adaptif ya, lebih mudah beradaptasi di tempat lain. Dan itu tadi murah. Hanya memang konsekuensinya panennya akan bermusim. Minimal itu 2 musim, bisa malah jatuh ke 3 musim. Kalau teknis pengembangannya tempat sekarang, di berbagai tempat saya sekarang bahkan ada yang sudah mampu mengembangkan 1 musim itu katak itu bisa dapat 1,5 kilo. Bisa kalau teknisnya ini betul-betul diterapkan secara baik. Kalau teknisnya, kalau mau untuk 1 musim bisa dengan jarak 20 kali 20. Tapi kalau mau 2 musim harus 25 kali 40 jarak tanamnya. Nah itu ya. Tapi diberikan pupuk kandang. Jadi bedengan ini dibelah untuk jalur penanaman bibit, lalu dikasih pupuk kompos sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin sesuai kemampuan pengadaan pupuk kompos ini. Nah, itu bisa menjadi 1 musim. Kalau dipaksakan naik menjadi 2 musim, itu malah bisa 2 kilo malah.
dari YouTube yang saya lihat itu Anda kalau kata WA itu. Kalau kata yang berhasil itu kalau dia memang dari musim pertama berhasil, itu musim keduanya malah bisa dapat 5-6 kilo. Kalau musim keduanya kan, ya betul. Karena di musim pertama mungkin dia bisa dapat kurang lebih 1. Ya kalau dia berhasil itu kurang lebih 1 kilo dia dapat. Walaupun memang katak secara umum paling hanya ini yang umum paling hanya 0,3 ya mungkin sampai 0,5 kilo saja ya dalam satu musim ya, kecuali yang tekniknya yang sudah begitu maju. Iya. Sedangkan umbi ini sebetulnya juga pertumbuhannya cukup baik kalau dilakukan pada waktu yang tepat penanamannya. Cuma kendalanya itu pada bulan-bulan menjelang waktu tanam itu sangat mahal sekali. Iya. Umbi ini. Iya, benar. Sangat mahal sekali. Tapi kalau mau umbi yang agak murah itu di bulan-bulan April, Mei, Juni. Tapi kita harus waspada. Jangan sampai yang kita beli adalah umbi yang tidak matang dormannya. Tidak matang dormannya. Nah, kita sangat berharap membeli umbi bibit yang dormannya matang. Iya. Nah, kalau kita itu yang menjadi perhatian. Tetapi dari sisi umbi maupun katak itu harus jelas. Umbi maupun katak harus jelas dormannya yang baik. Jangan sampai katak yang diambil itu, yang dibeli itu adalah katak yang masih hijau daunnya dipetik. Jadi umbi atau katak ini dua-duanya harus kualitasnya harus betul-betul dorman. Itu yang harus betul-betul dorman. Ya, baru dipetik. Iya. Nah, kemudian juga kan sekarang ada juga yang umbi dibelah. Ya, ini bagaimana sebenarnya ini dia punya tingkat kepastian tumbuh itu. Iya. Itu yang saya masih tanda tanya sebetulnya kalau umbi yang dibelah itu. Karena dari Kementerian Pertanian sendiri belum menganjurkan teknik yang seperti itu. Tapi saya dengar bahwa sudah ada teman kita yang coba-coba melakukan itu dan hasilnya cukup bagus. Kalau mungkin umbinya tidak begitu besar, tetapi batangnya katanya besar dan menghasilkan katak yang banyak. Nah, ini juga berarti cukup menguntungkan dan memungkinkan untuk dilakukan itu. Kalau dengan sistem jaringan. Kalau kultur jaringan bagaimana itu? Nah, inilah yang saya maksud tadi. Kultur jaringan itu adalah sebetulnya ini juga pembelahan umbi menjadi beberapa titik tumbuh untuk dijadikan bibit. Nah, hampir mirip sama dengan yang dilakukan teman itu yang membelah bibit itu. Memotong-motong bibit itu berdasarkan titik tumbuh yang ada, yang terlihat secara nyata di Tapi itu yang saya katakan bahwa belum direkomendasikan oleh Kementan. Barangkali kita harus menunggu waktu karena jelas itu kalau dilakukan di dalam uji coba dalam laboratorium harus diaplikasikan lagi di lapangan untuk beberapa kali baru bisa direkomendasikan. Itu biasanya dia mengacu ke mereka fakta lapangan. Kalau dia temukan itu bermanfaat, dia akan lakukan.
Ya. Ya, iya, ya kan? Ya. Betul. Ya, oke. Ya, selanjutnya. Yang saya mau tambahkan lagi mengenai bibit. Jadi bibit ini, katak maupun umbi, kalau sudah panen, sebaiknya kita lakukan penangkaran lah, semacam penangkaran pribadi, penangkaran kecil-kecilan. Disimpan pada rak-rak kayu yang dibuat di ruangan yang bebas udara dan tidak boleh kena hujan atau air. Saya lihat apa yang saya lakukan ini, yang saya simpan ini, 3 bulan setelah saya gali, setelah saya panen, itu sudah mulai tumbuh titik tunasnya, titik tumbuhnya. Nah, itu menandakan bahwa bibit ini siap tanam. Masa dormansinya matang.